Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid merasa bosan. Ia ingin menguji kecerdikan Abu Nawas dengan cara yang tidak biasa. Raja berkata di hadapan para pengawal, "Panggil Abu Nawas. Aku punya tugas mustahil untuknya. Kalau ia berhasil, aku akan memberinya hadiah besar. Tapi kalau gagal, hukuman menantinya." Beberapa saat kemudian, Abu Nawas datang menghadap dengan wajah tenang. "Assalamualaikum Baginda. Ada tugas apa lagi kali ini?" tanya Abu Nawas sambil menunduk hormat. Raja tersenyum lecek. "Abu Nawas, aku ingin kau menangkap sesuatu yang tidak bisa ditangkap. Aku ingin kau menangkap bayanganmu sendiri." Semua orang yang hadir terkejut. Menangkap bayangan? Mana mungkin? Tapi Raja tetap tegas. "Aku beri waktu 3 hari. Jika kau tidak berhasil, maka bersiaplah menerima hukuman." Abu Nawas hanya tersenyum. "Baik, Baginda. Insya Allah saya akan kembali dengan bayangan yang sudah tertangkap." Abu Nawas pulang ke rumah. Ia berdiri di halaman, menatap bayangannya di tanah. Ia mencoba menginjak bayangan itu dengan kakinya. Tapi setiap kali ia menginjak, bayangan itu tetap melekat. Ternyata bayangan memang sulit ditangkap, gumamnya sambil mengelus jenggot. Orang-orang kampung melihatnya keheranan. "Abu Nawas, apa yang kau lakukan? Kenapa berdiri di bawah matahari sambil lompat-lompat?" Abu Nawas hanya menjawab, "Aku sedang berburu bayangan." Penduduk pun tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas mencoba cara lain. Ia menyalakan lampu minyak di dalam rumah. Bayangannya muncul di dinding. "Mungkin kalau kuberi karung, bayangan bisa kutangkap," pikirnya. Ia mencoba menutup bayangan dengan karung, tapi tetap saja bayangan itu tidak masuk. Ia menutup dengan ember, bayangan masih ada di dinding. Akhirnya ia berkata, "Ternyata bayangan ini lebih licin daripada belut." Abu Nawas mendapat ide cerdik. Pagi-pagi ia membawa sebuah botol kaca besar dan seutas tali ke halaman istana. Bayangannya jatuh di tanah karena sinar matahari. Abu Nawas menancapkan sebuah tongkat di tanah, lalu mengikat botol kaca pada ujung tongkat. Saat matahari bersinar, bayangan tongkat itu masuk ke dalam botol. Abu Nawas segera menutup botol rapat-rapat. Ia berkata dengan tenang, "Nah, sekarang bayangan sudah tertangkap." Abu Nawas datang ke istana sambil membawa botol kaca yang tertutup rapat. Raja menatap heran. "Apa itu, Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab, "Ini Baginda, bayangan yang Baginda perintahkan untuk saya tangkap." Raja mendekat dan melihat botol itu. "Mana bayangannya? Aku tidak melihat apa-apa." Abu Nawas tersenyum. "Tentu saja tidak terlihat, Baginda. Bayangan itu malu keluar karena sudah terperangkap di dalam botol. Kalau Baginda tidak percaya, coba buka tutup botol ini." Raja membuka tutup botol. Sinar matahari langsung masuk, dan bayangan tongkat muncul lagi di tanah. Abu Nawas berkata, "Lihat Baginda." Begitu botol dibuka, bayangan itu langsung kabur keluar. Tapi tadi, selama botol tertutup, bayangan tetap di dalam. Semua orang di istana tertawa terpingkal-pingkal. Raja sendiri pun tidak bisa menahan tawa. "Abu Nawas, kau memang selalu bisa membalikkan keadaan. Kau berhasil melakukan sesuatu yang mustahil, menangkap bayangan." Sebagai hadiah, Raja memberi Abu Nawas sekantong emas sambil berkata, "Teruslah membuatku kagum, Abu Nawas. Kau memang cerdik dan luar biasa." Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas sedang duduk di warung kopi favoritnya, menikmati segelas teh sambil mendengar cerita orang-orang di sekitarnya. Tiba-tiba, seorang ulama terkenal dari negeri tetangga datang menghampiri dan duduk di sebelahnya. "Abu Nawas, aku dengar kau orang yang pandai," kata ulama itu dengan nada menantang. "Bagaimana jika kita berdebat soal agama, terutama tentang kitab Injil?" Abu Nawas tersenyum sedikit terkejut, tapi ia tidak pernah menolak tantangan, apalagi yang menghibur. "Baiklah,
Tapi apakah kita bisa melakukannya dengan cara yang santai dan tidak terlalu serius? Ulama itu menyetujui syarat tersebut. Baik Abu Nawas, pertanyaanku sederhana. Apakah kau tahu apa yang tertulis dalam kitab Injil? Abu Nawas mengusap janggutnya berpikir sejenak. Aku tahu ada banyak hal yang tertulis di dalamnya. Tapi menurutku yang paling penting adalah pesan-pesan tentang kasih dan perdamaian. Ulama itu tersenyum sinis. Abu Nawas, kau licik sekali. Itu jawaban umum. Aku ingin tahu sesuatu yang lebih mendalam. Bisakah kau menyebutkan satu ayat saja dari kitab Injil? Abu Nawas mengerutkan dahi, lalu dengan santai berkata, "Baiklah, tapi kita harus adil. Sebelum aku menjawab pertanyaanmu, biarkan aku bertanya satu hal padamu." Ulama itu menyetujui tantangan balik tersebut. Silakan Abu Nawas. Abu Nawas kemudian berkata, "Kau tentu tahu bahwa kitab Injil ditulis dalam bahasa Aram, Ibrani, dan Yunani kan? Jadi, tolong sebutkan satu ayat dari kitab Injil dalam bahasa aslinya." Ulama itu terdiam sejenak lalu berkata, "Tentu saja aku tidak bisa, karena aku tidak fasih dalam bahasa-bahasa itu." Abu Nawas tertawa kecil. "Nah, kau bertanyaku soal kitab Injil, tapi kau sendiri tidak bisa menyebutkan satu ayat dalam bahasa aslinya. Jadi, bagaimana kita bisa berdebat soal sesuatu yang tidak kita pahami sepenuhnya?" Ulama itu terperangah, sementara orang-orang di warung mulai tertawa mendengar kecerdasan Abu Nawas. Ulama itu pun tersenyum kecut, tahu bahwa ia kalah dalam perdebatan yang tampaknya sederhana, tapi penuh kelicikan. "Baiklah Abu Nawas, kau menang kali ini," kata ulama itu dengan nada mengakui. Abu Nawas pun mengangkat gelas tehnya dan berkata, "Tidak ada pemenang atau pecundang di sini saudaraku. Yang penting adalah kita semua belajar sesuatu dan tetap saling menghormati." Kisah selanjutnya. Suatu hari, raja ingin mencari hiburan dan memutuskan untuk memancing. Ia memanggil Abu Nawas untuk menemaninya. "Abu Nawas, hari ini kita akan pergi memancing di sungai," kata raja dengan semangat. Abu Nawas sedikit bingung, mengingat sudah lama tak turun hujan, dan sungai-sungai di daerah itu menjadi kering. Tetapi ia tidak berani menolak perintah raja. Hanya tersenyum sambil mengikuti keinginan baginda raja. Sesampainya di tepi sungai, raja terkejut melihat sungai itu kering kerontang, hanya menyisakan beberapa batuan dan lumpur. Namun tak ingin terlihat salah, raja berpura-pura tetap tenang dan bersikap seperti biasa. "Baiklah Abu Nawas, kita mulai memancing di sini." Abu Nawas yang sudah ingin tertawa menahan dirinya. Ia kemudian berkata dengan nada serius, "Baginda, ikan-ikan di sini sangat pemalu. Kita harus memberi mereka umpan yang istimewa." Raja yang mulai bingung namun tak ingin terlihat kalah menjawab, "Kalau begitu, bawa umpan apa saja asal kita dapat ikan." Abu Nawas pun mencari-cari sesuatu, lalu meletakkan sebuah batu besar di ujung pancing raja. "Ini umpan terbaik, Baginda. Ikan-ikan di sungai ini sangat menyukai batu." Raja mulai mengangkat alis. Ikan yang menyukai batu. Tapi karena gengsi, ia tetap melanjutkan memancing sambil duduk penuh kesabaran, melemparkan pancingan berbatu ke sungai yang kering kerontang itu. Setelah beberapa saat, raja merasa aneh karena tak ada tanda-tanda ikan. "Abu Nawas, kemana ikannya? Aku tak merasakan tarikan sedikit pun." Abu Nawas menentawanya lagi dan berkata dengan wajah serius, "Baginda, saya rasa ikan-ikan di sungai ini sedang pergi piknik ke sungai sebelah. Maklum, air di sini sudah kering." Raja terdiam sejenak, lalu tersenyum menyadari kekonyolannya sendiri. Ia mulai tertawa keras sambil memukul-mukul punggung Abu Nawas. "Abu Nawas, kau sungguh pintar menghiburku. Lain kali kita pastikan sungainya penuh air dulu ya." Abu Nawas mengangguk sambil tersenyum. Dalam hati ia merasa lega karena berhasil membuat raja tertawa dengan petualangan memancing yang tak akan pernah terlupakan. Kisah selanjutnya.
Suatu malam, Abu Nawas tidur dengan pulas setelah seharian bekerja keras memecahkan teka-teki yang diberikan oleh sang raja. Namun di tengah tidurnya, Abu Nawas mengalami mimpi aneh dan luar biasa. Ia bermimpi tentang hari kiamat. Dalam mimpinya, Abu Nawas terbangun di tengah gurun luas. Langit gelap, gemuruh keras terdengar di mana-mana, dan orang-orang berlarian panik. Abu Nawas bingung, ia melihat sekeliling dan bertanya-tanya, apa yang terjadi di sini? Mengapa semua orang tampak sangat ketakutan? Tiba-tiba seorang malaikat besar muncul di hadapannya dengan suara lantang berkata, Abu Nawas, ini hari kiamat. Semua manusia akan diadili hari ini. Abu Nawas yang biasanya tenang mendadak gemetar. Apa? Kiamat? Jadi ini akhirnya waktu di mana semua dosa diperhitungkan, katanya dengan suara lirih. Malaikat itu mengangguk, benar Abu Nawas, dan sekarang giliranmu untuk diadili, katanya dengan tegas. Abu Nawas langsung pucat. Dalam hatinya, ia tahu bahwa hidupnya penuh dengan akal-akal cerdik dan trik-trik kocak. Dengan penuh rasa takut, ia berbisik, aduh, bagaimana ini? Apa aku bisa lolos dari pengadilan ini? Lalu ia melihat orang-orang berbaris panjang menunggu giliran mereka diadili. Di barisan depan ada seorang saudagar kaya yang pernah ia kenal. Saudagar itu datang dengan membawa kereta penuh emas dan perhiasan. Tetapi malaikat pengadil hanya menggelengkan kepala, dan saudagar itu pun dibawa ke tempat yang gelap dan suram. Kemudian datanglah seorang alim ulama dengan buku tebal yang berisi segala amal baiknya. Namun, malaikat pengadil masih saja menggelengkan kepala. Ulama itu pun dibawa pergi. Melihat itu, Abu Nawas semakin panik. Wah, kalau mereka saja tidak lolos, bagaimana dengan aku? Aku tidak punya emas, dan amalanku, ya kebanyakan penuh dengan trik cerdik, gumamnya. Akhirnya, giliran Abu Nawas tiba. Dengan gemetar, ia berjalan maju di hadapan malaikat pengadil. Malaikat itu membuka buku catatan amal Abu Nawas dan mulai membaca. Tiba-tiba malaikat itu berhenti, tersenyum kecil dan berkata, Abu Nawas, ada yang aneh di sini. Dalam catatan amalmu tertulis bahwa kau pernah menipu raja berkali-kali, membuat orang-orang tertawa dengan kecerdikanmu, dan selalu menemukan cara licik untuk lolos dari masalah. Apakah itu benar? Abu Nawas dengan senyum canggung menjawab, iya, hamba akui, tapi semua itu dilakukan dengan niat baik, supaya orang-orang senang dan tertawa, tidak untuk menyakiti. Malaikat itu tertawa kecil dan berkata, baiklah, karena kau mengakuinya, aku akan bertanya satu hal terakhir. Apa yang akan kau lakukan jika kau diberi kesempatan untuk lolos dari pengadilan ini? Abu Nawas berpikir cepat dan tiba-tiba ide cerdiknya muncul. Dengan penuh percaya diri, ia menjawab, hamba akan melakukan hal yang sama. Tapi kali ini hamba akan menipu nyamuk dan lalat-lalat yang nakal yang suka mengganggu manusia, bukan raja atau rakyatnya. Malaikat itu tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Abu Nawas yang begitu konyol. Abu Nawas, kau memang selalu punya jawaban yang tak terduga, tapi sayang, tak ada lagi nyamuk atau lalat di akhirat. Abu Nawas yang sudah mulai rileks menjawab dengan gaya santai. Kalau begitu, mungkin hamba bisa membuka kursus kecerdikan di sini untuk membantu orang-orang menghadapi situasi sulit dengan cerdik. Malaikat itu tak bisa menahan tawa lagi. Abu Nawas, meskipun ini hari pengadilan, kau berhasil membuat kami tertawa. Kau memang licik, tapi niatmu baik. Karena itu kami putuskan, kau lolos hari ini. Tapi ingat, jangan lagi menipu di akhirat. Abu Nawas tersenyum lebar dan membungkuk hormat. Terima kasih. Hamba janji akan hidup lebih cerdik lagi. Maksud hamba lebih baik lagi di sini. Tiba-tiba Abu Nawas terbangun dari tidurnya dengan kaget. Ia menyeka keringat di dahinya dan bergumam. Wah, untung itu cuma mimpi. Kalau benar-benar hari kiamat tadi, aku pasti sudah kena masalah besar. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas melakukan perjalanan melewati sebuah lembah yang jauh dari desanya. Saat matahari mulai terbenam,
ia melihat sebuah papan kayu tua bertuliskan "Selamat datang di Kampung Janda". Abu Nawas yang merasa lelah memutuskan untuk singgah dan mencari tempat bermalam. Ketika ia masuk ke kampung itu, ia menyadari ada yang aneh. Semua penghuninya adalah wanita, dan mereka semua terlihat sangat ramah, bahkan terlalu ramah. "Selamat datang, Tuan," sapa seorang wanita sambil tersenyum lebar. "Terima kasih," jawab Abu Nawas. "Apakah aku bisa bermalam di sini?" "Tentu saja, kami akan menjamu Tuan dengan sebaik-baiknya," jawab seorang wanita lain. Abu Nawas dibawa ke sebuah rumah besar di tengah kampung. Para wanita di kampung itu memberinya makanan, minuman, dan perhatian yang luar biasa. Salah satu dari mereka berkata, "Tuan, kampung ini hanya dihuni oleh para janda. Kami jarang sekali kedatangan tamu pria. Jadi, kami akan memastikan Tuan merasa seperti raja di sini." Abu Nawas mulai merasa was-was. Keramahan mereka ini terlalu berlebihan. Apa jangan-jangan ada sesuatu di balik ini semua, pikirnya. Saat malam tiba, salah satu wanita mendekatinya. "Tuan, menurut tradisi kami, siapapun pria menginap di kampung ini harus menikahi salah satu dari kami. Bagaimana, Tuan? Apakah Tuan bersedia?" Mata Abu Nawas langsung melebar. Menikah? Tradisi macam apa ini? Abu Nawas tahu kalau ia tidak bisa menolak begitu saja, karena seluruh warga kampung itu tampak serius. Ia harus mencari cara untuk keluar dari situasi ini tanpa membuat mereka marah. "Baiklah," kata Abu Nawas, berpura-pura setuju. "Tapi sebelum aku menikah, aku harus menjalankan sebuah ritual khusus." Para wanita itu penasaran. "Ritual apa, Tuan?" Abu Nawas mengambil selembar kain putih dari tasnya. "Aku harus membungkus diriku dengan kain ini dan berdoa di luar kampung, di bawah sinar bulan purnama. Jika ritual ini berhasil, aku akan menjadi suami yang sempurna untuk siapapun di kampung ini." Para wanita itu setuju meskipun mereka merasa agak bingung. Saat malam semakin larut, Abu Nawas berpura-pura melakukan ritual di pinggir kampung. Ia melilitkan kain putih itu ke tubuhnya dan mulai membaca doa dengan suara keras. Namun begitu para wanita kampung berbalik untuk memberi privasi, Abu Nawas melepaskan itu dan kabur secepat mungkin ke arah hutan. Ia berlari tanpa henti sampai akhirnya menemukan jalan keluar dari lembah itu. Keesokan harinya, Abu Nawas menceritakan kejadian itu kepada teman-temannya di desa. "Bagaimana kau bisa lolos dari kampung itu?" tanya seorang temannya. "Seperti biasa," jawab Abu Nawas sambil tersenyum. "Sedikit akal sehat dan banyak keberuntungan." Sejak itu, Abu Nawas berjanji tidak akan singgah di tempat asing tanpa mencari tahu lebih dulu tentang tradisi mereka. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari terdengar kabar bahwa di sebuah desa ada makam keramat yang diyakini bisa memberikan keberuntungan bagi siapa saja yang berziarah ke sana. Warga dari berbagai tempat berdatangan, membawa sesajen dan memanjatkan doa, berharap keberuntungan atau rezeki yang berlimpah. Namun, Abu Nawas merasa ada yang aneh dengan makam itu. Makam ini tiba-tiba jadi terkenal, padahal dulu tidak pernah ada orang bicara soal itu, pikirnya. Karena penasaran, Abu Nawas memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Pada malam hari, saat suasana sudah sepi, Abu Nawas datang ke makam tersebut, ditemani beberapa warga yang juga curiga. Mereka membawa lentera untuk penerangan. Sesampainya di sana, Abu Nawas melihat banyak sesajen yang ditinggalkan. Dia mengamati makam itu dengan seksama, lalu menemukan sebuah tanda yang janggal. Tanah di sekitar makam tampak lebih longgar, seolah-olah baru saja digali. "Ini tampaknya makam yang baru dibuat," pikir Abu Nawas. Dia lalu punya ide untuk membongkar rahasia makam itu di depan warga. Esok harinya, Abu Nawas mengumpulkan warga desa dan berkata, "Saudara-saudara, saya mendapatkan wangsit tadi malam. Saya mendapat firasat bahwa penghuni makam ini bisa berbicara kepada kita, asalkan kita menggali sedikit tanah di makam ini." Warga yang penasaran pun mulai ramai. "Benarkah Abu Nawas? Bisakah kami mendengar suaranya?" Abu Nawas mengangguk penuh keyakinan.
Tentu saja, tapi semua harus hening dan hormat. Dengan perlahan, Abu Nawas mulai menggali makam itu sedikit demi sedikit. Dan akhirnya muncullah sesuatu yang mengejutkan. Di dalamnya hanya ada beberapa batu besar dan kayu lapuk. Tidak ada jenazah atau tanda-tanda yang menunjukkan makam itu nyata. Warga yang melihatnya terkejut dan mulai saling berbisik. Abu Nawas tertawa kecil dan berkata, "Inilah bukti bahwa makam ini hanyalah tipu muslihat. Tidak ada orang yang dimakamkan di sini. Hanya ada batu dan kayu yang dijadikan makam palsu." Seorang warga yang merasa tertipu berteriak, "Siapa yang berani membuat makam palsu ini dan menipu kami semua?" Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Orang yang membuat makam ini mungkin hanya ingin mencari keuntungan dari ketidaktahuan kita. Ingatlah, kita harus selalu berpikir jernih dan tidak mudah percaya pada hal-hal yang tidak kita pahami." Warga pun merasa malu dan tertawa menyadari kekonyolan mereka sendiri. Sejak saat itu, mereka tidak lagi mudah tertipu oleh cerita-cerita mistis tanpa bukti. Dan makam palsu itu diberikan terbengkalai sebagai pengingat untuk selalu waspada. Sementara itu, Abu Nawas pulang dengan hati puas, merasa berhasil membantu warga dengan cara yang lucu dan penuh pelajaran. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu malam, Abu Nawas berjalan sendirian di tepi hutan. Setelah pulang dari sebuah pesta di desa sebelah, langit mendung, angin bertiup lembut, dan suara burung hantu sesekali terdengar, menambah suasana seram. Tiba-tiba dari arah pohon besar muncul sosok menyerupai temannya Karim yang sudah lama meninggal dunia. "Abu Nawas," panggil sosok itu dengan suara serak. Abu Nawas terhenti, matanya membelalak. "Karim, bukankah kau sudah meninggal 5 tahun yang lalu?" "Betul, Abu. Aku ini arwah. Aku datang untuk bicara denganmu," jawab Karim sambil melayang mendekat. Bukannya lari ketakutan, Abu Nawas malah menyambut dengan santai. "Oh, jadi kau datang dari alam kubur. Bagaimana kabarmu di sana? Nyaman atau butuh sesuatu?" Karim menghela nafas panjang. "Abu, aku butuh bantuanmu. Di alam kubur, aku selalu dihantui rasa bersalah. Aku lupa membayar hutang kepada penjual roti sebelum aku meninggal. Bisa kau bayarkan untukku?" Abu Nawas mengangguk kecil sambil mengelus janggutnya. "Tentu, aku akan membayarnya. Tapi, aku ingin memastikan kau benar-benar arwah Karim. Coba buktikan sesuatu." Karim bingung, "Apa yang harus kubuktikan, Abu?" Abu Nawas berpikir sejenak lalu berkata, "Jika kau benar-benar arwah, kau pasti tahu rahasia alam kubur. Beritahu aku, apakah makanan di sana enak?" Karim tampak bingung dan menjawab gugup, "Makanan di sana tidak seperti di dunia, hanya rohani yang menikmatinya." Abu Nawas tersenyum tipis. "Baiklah, sekarang coba angkat batu besar itu dengan kekuatan arwahmu. Kalau kau bisa, aku percaya." Karim mencoba mengangkat batu, tapi malah terpeleset dan hampir jatuh. Abu Nawas langsung tertawa. "Hei Karim, kau ini arwah atau pembohong? Arwah kau lemah sekali." Melihat Abu Nawas mulai curiga, Karim menjadi panik. "Abu, sebenarnya aku ini bukan arwah sungguhan. Aku adalah saudara jauh Karim yang menyamar untuk menakutimu." Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. "Oh, jadi begitu. Kau mencoba menipuku ya? Untung saja aku tidak langsung percaya. Kalau kau mau menipu, pastikan dulu kau tahu semua rahasia alam kubur." Karim yang palsu itu akhirnya minta maaf, dan Abu Nawas mengantarnya kembali ke desa dengan cerita lucu ini. Sejak saat itu, Karim palsu tidak berani lagi bermain-main dengan Abu Nawas, karena ia tahu Abu Nawas selalu punya cara untuk membongkar tipu daya. Kisah selanjutnya. Abu Nawas adalah seorang penyair yang sangat cerdik dan pintar. Namun selain sebagai penyair, Abu Nawas juga dikenal sebagai mubalik di desa tempat tinggalnya. Oleh sebab itu, suatu ketika Abu Nawas diminta untuk menjadi imam ketika hendak sholat Jumat. Selain itu, pada waktu tersebut, Abu Nawas juga diminta
mengisi khutbah Jumat untuk memberikan ceramah keagamaan. Setelah mandi dan berpakaian rapi, Abu Nawas pun mulai melangkahkan kakinya menuju ke masjid. Ketika sampai di masjid, tidak lama kemudian terdengar suara adzan. Tidak lama berselang, datanglah masyarakat yang beragama Muslim dengan sangat ramai. Karena yang menjadi khotib kali ini adalah Abu Nawas, maka banyak sekali masyarakat Muslim yang datang ke masjid. Ceramah dan khutbah Abu Nawas sangat disenangi oleh masyarakat kala itu. Sebab dalam setiap ceramah keagamaan yang disampaikan oleh Abu Nawas sangat relevan terhadap isu-isu yang sedang berkembang. Akhirnya, waktu yang ditunggu para jamaah akhirnya tiba. Abu Nawas naik ke mimbar dan segera memulai khutbahnya. Khutbah tersebut dimulai dengan salam dan berlanjut pada materi yang akan disampaikan oleh Abu Nawas. Namun pada saat berkhutbah, Abu Nawas melihat para jamaahnya yang mengantuk bahkan sampai tertidur. Melihat hal itu, kemudian Abu Nawas berteriak, "Api, api, api," dengan sangat keras. Hal tersebut sontak membuat para jamaah sangat terkejut dan berdiri mencari keberadaan api tersebut. Bahkan ada juga jamaah yang hanya saling pandang satu sama lainnya. Kemudian ada salah seorang jamaah yang menanyakan di mana apinya kepada Abu Nawas. Walau ada yang bertanya tentang demikian, Abu Nawas tetap melanjutkan khutbahnya. Kemudian keluarlah perkataan dari Abu Nawas, "Jika ada api yang dahsyat di neraka bagi mereka yang lalai dalam beribadah." Maksud dari teriakan api-api dari Abu Nawas adalah api neraka tersebut. Barang siapa yang lalai dalam beribadah, maka ia akan merasakan panasnya api neraka. Usai melakukan ceramah tentang api neraka, kemudian Abu Nawas menutup khutbahnya dengan lantunan doa-doa. Setelah itu, Abu Nawas memimpin sholat Jumat dengan khusyuk yang diikuti oleh para jamaah. Ketika sholat, para jamaah masih teringat dan terngiang-ngiang dengan api neraka yang dikatakan oleh Abu Nawas dalam khutbahnya. Walau awalnya terkesan gagal dalam memberikan ceramah keagamaan karena banyak yang mengantuk dan tertidur, namun sesungguhnya Abu Nawas berhasil membuat para jamaah untuk selalu rajin beribadah. Sebab para jamaah selalu ingat dengan khutbah Abu Nawas, di mana saat itu ia mengatakan mereka yang malas beribadah akan merasakan panasnya api neraka. Kisah selanjutnya diceritakan ada seorang musafir datang ke istana menemui Baginda Raja. Ia mengaku punya sebuah teka-teki yang tidak pernah terpecahkan oleh siapapun. Baginda Raja yang memang suka dengan permainan tersebut meminta si musafir untuk menunjukkan teka-tekinya. "Apakah teka-tekimu berupa pertanyaan?" tanya Baginda Raja. "Bukan, Paduka yang mulia," jawab si musafir. "Baiklah, coba tunjukkan padaku. Barangkali aku bisa menebaknya," balas Baginda Raja. Kemudian si musafir membuat garis lingkaran dengan menggunakan tongkatnya. "Silahkan, Paduka," jawab si musafir. "Apa yang harus aku jawab? Bukankah itu hanya sebuah lingkaran?" tanya Baginda Raja bingung. "Jawabannya bukan dengan kata-kata, Paduka. Tapi Paduka harus membuat garis di antara lingkaran itu," jelas si pemuda. Mendengar hal itu, Baginda Raja bertambah bingung. Akhirnya Baginda Raja mengundang para pejabat istana dan seluruh orang terbelajar untuk menjawab teka-teki yang aneh itu. Akan tetapi, mereka semua tidak ada yang bisa menebaknya. Jangankan untuk menebak, untuk memahami maksud teka-tekinya saja, mereka sama sekali tidak tahu. Hal ini membuat Baginda Raja menjadi marah. "Jika kalian tidak dapat menjawab teka-teki orang ini, maka aku akan berikan seluruh kekayaan kalian kepadanya," ancam Baginda Raja. Seluruh pejabat istana dan orang-orang terbelajar pun mulai gelisah. Lalu mereka meminta waktu 24 jam untuk memahami teka-teki tersebut.
Baginda Raja pun menyetujui permintaan mereka. Namun setelah sehari berlalu, mereka masih saja belum menemukan solusinya. Bagaimana? Apakah kalian sudah mendapatkan jawabannya? Tanya Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, kami sangat bingung. Jangankan untuk menjawab teka-tekinya, memahami maksudnya saja kami tidak tahu. Jawab salah satu dari mereka. Tapi saya punya solusinya Paduka. Sebaiknya kita undang saja Abu Nawas. Saya kira tidak ada seorang pun kecuali dia yang dapat memberikan jawaban dengan tepat untuk teka-teki seperti ini, kata mereka melanjutkan. Baiklah, sekarang kalian cari Abu Nawas dan bawa dia ke sini, perintah Baginda Raja. Maka mereka pun pergi ke rumah Abu Nawas untuk meminta pertolongan. Di depan Abu Nawas, para pejabat istana ini mengadukan permasalahan yang dihadapinya. Tolonglah kami Abu Nawas, kalau sampai teka-teki ini tidak terjawab, seluruh harta kekayaan kami akan diberikan kepada orang musafir itu, pinta mereka. Kalau aku bisa menjawabnya, apa yang akan aku dapatkan? Tanya Abu Nawas. Kami akan memberikanmu keledai yang bagus. Nanti kami akan mengajakmu ke pasar hewan. Kamu boleh pilih keledai mana yang kamu sukai, jawab mereka. Mengetahui hadiah yang akan didapatkan, Abu Nawas seketika menjadi semangat. Ayo, kita ke istana sekarang, ajak Abu Nawas. Mereka pun lalu berangkat bersama-sama. Sesampainya di sana, Abu Nawas langsung menghampiri si musafir. Tunjukkan padaku teka-tekimu. Aku siap menjawabnya, pinta Abu Nawas. Orang musafir itu segera membuat garis lingkaran dengan tongkatnya. Kemudian menatap Abu Nawas. Tanpa ragu-ragu, Abu Nawas menarik sebuah garis di tengah-tengah lingkaran dan membelahnya menjadi dua. Lalu si musafir membuat garis lingkaran lainnya. Kali ini, Abu Nawas menjawabnya dengan membuat garis dan membelahnya menjadi 4 bagian sama rata. Kemudian Abu Nawas berkata kepada si musafir sambil menunjukkan satu bagian. Satu bagian ini adalah tanah, dan 3 bagian lainnya adalah air. Mendengar perkataan tersebut, musafir itu tahu bahwa Abu Nawas memahami maksudnya. Ia pun memuji kecerdasan Abu Nawas di hadapan Baginda Raja dan para menteri di istana. Akan tetapi, tidak berhenti sampai di situ. Si musafir meletakkan punggung tangannya di atas lantai, dengan jari-jarinya menunjuk ke arah langit. Abu Nawas pun melakukan sebaliknya. Ia meletakkan jari-jarinya ke tanah dan punggung tangannya di atas. Untuk kedua kalinya si musafir memuji Abu Nawas. Lalu ia berkata kepada Baginda Raja, Paduka Raja harusnya bangga memiliki orang pandai seperti dia. Baginda Raja menjawab, aku sungguh bingung dan tidak tahu maksudnya dengan teka-teki yang kau berikan dan jawaban yang Abu Nawas berikan. Kemudian si musafir menjelaskan, begini Paduka yang mulia, aku menggambar sebuah lingkaran. Maksudku adalah menunjukkan bahwa bumi adalah bulat. Abu Nawas lalu menjawabnya dengan membelah garis lingkaran itu menjadi 2 bagian. Dia hendak menunjukkan padaku bahwa dia juga percaya bahwa bumi itu memang bulat. Makanya dia membelahnya menjadi 2 bagian untuk menunjukkan arah utara dan selatan. Dan garis lingkaran yang aku buat kedua kalinya, Abu Nawas lalu membelahnya menjadi 4 bagian. Dia juga mengatakan padaku, 1 bagian adalah tanah, dan 3 bagiannya adalah air. Apa yang dikatakan Abu Nawas adalah benar. Dan sewaktu saya meletakkan punggung tangan di atas lantai, dengan jari-jarinya menunjukkan arah langit, maksudku adalah untuk menunjukkan pertanyaan tentang tanaman yang tumbuh dan bagaimana tanaman itu bisa tumbuh. Lalu dijawab oleh Abu Nawas, dia meletakkan jari-jarinya menghadap ke bawah lantai dengan punggung tangannya di atas. Maksudnya adalah
dia ingin menunjukkan bahwa jawabannya adalah hujan dan sinar matahari. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Baginda Raja tak habis pikir. Seumur-umur aku baru tahu teka-teki itu. Ini sangat membingungkan tapi penuh makna, dan sama sekali tak terpikirkan olehku. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menjawabnya, ujar Baginda Raja. Oleh karena itulah, Paduka semestinya bangga. Di negeri Paduka ada orang cerdas seperti Abu Nawas, timpal si musafir. Karena salut dengan kecerdasan Abu Nawas, Baginda Raja memberinya hadiah berupa pundi-pundi uang. Sementara para pejabat istana yang terselamatkan oleh Abu Nawas mengucapkan terima kasih dan membelikannya seekor keledai. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Nawas pergi ke negeri seberang yang terdapat sebuah kerajaan aman, adil, makmur, dan sentosa, karena dipimpin oleh raja yang bijaksana. Sang raja sudah memimpin sejak usia muda hingga sekarang. Di masa tua belum pernah digantikan oleh siapapun. Dan rakyatnya tidak pernah keberatan karena raja memerintah dengan adil. Suatu hari raja merasa jenuh. Dia ingin istirahat menjadi raja selama setahun. Namun uniknya tidak menyerahkan posisi raja kepada anak keturunannya, tetapi malah mengadakan sayembara untuk mencari sosok yang pantas menjadi raja. Disebarlah pengumuman ke seluruh negeri. Siapapun boleh menjadi raja, mulai rakyat jelata sampai kaum bangsawan. Tetapi ada dua syarat yang harus dijalani. Syarat pertama, dia akan dijadikan raja selama setahun. Syarat kedua, setelah menjadi raja selama setahun, maka harus diasingkan di sebuah hutan belantara yang dihuni ribuan hewan buas. Syarat pertama tentu saja bukan masalah besar, justru merupakan suatu keberuntungan. Namun syarat kedua membuat orang-orang yang berhasrat menjadi raja akan berpikir dua kali. Karena semua orang tahu seperti apa hutan belantara yang penuh dengan binatang buas. Karena itulah sayembara tersebut belum ada yang berani mengajukan diri menjadi seorang raja. Akhirnya datang seorang pemuda yang menyatakan kesanggupannya menjadi raja dan menerima dua syarat tersebut. Pemuda ini sebenarnya adalah pemuda biasa yang ingin merasakan bagaimana nikmatnya menjadi raja, karena selama ini ia hidup pas-pasan. Diangkatlah dia menjadi raja, dan mulai saat itu mendapat pelayanan layaknya seorang raja. Harta berlimpah, wanita cantik, makan dan minuman enak, serta fasilitas istimewa lainnya. Tapi sayang, ternyata ketakutannya akan kematian membuatnya tidak bisa menikmati semua itu. 3 bulan pertama, dia mulai gelisah, karena umurnya tinggal 9 bulan lagi. 3 bulan kedua, ia makin tidak tenang makan, tidur pun tidak nyenyak. 3 bulan ketiga, dia mulai menyesali keputusannya menjadi raja. 3 bulan terakhir, si pemuda makin stres berat, karena hidupnya tinggal beberapa bulan lagi, dan kesenangan yang dicari selama ini tidak bisa dirasakan. Ketika masa jabatannya sebagai raja sudah berakhir, lalu dibuanglah dia ke hutan belantara. Tidak butuh waktu lama, terdengar kabar ke seluruh negeri jika pemuda itu tewas dimakan binatang buas. Adanya peristiwa tersebut membuat orang-orang kian enggan melamar menjadi raja. Tapi ternyata masih saja ada pemuda lain yang ingin melamar menjadi raja. Diangkatlah pemuda kedua ini menjadi seorang raja. 3 bulan pertama menjadi raja, ia puas-puaskan berpesta, karena sadar hidupnya tidak akan lama lagi. 3 bulan kedua dan berikutnya, hari-harinya ia habiskan dengan foya-foya dan pesta pora. Bulan berganti bulan, pestanya makin gila-gilaan. Ia sudah tidak peduli lagi pada apapun. Dia hanya ingin bersenang-senang sebelum mati setelah jabatannya sebagai raja berakhir.
Lalu dibuanglah dia ke hutan belantara. Tidak berapa lama terdengar kabar bahwa si pemuda kedua tewas diterkam singa. Tubuhnya dicabik-cabik dan jadi rebutan para singa. Peristiwa ini membuat banyak orang melupakan mimpi menjadi seorang raja. Mereka masih penasaran apakah masih ada orang yang cukup bodoh untuk melamar menjadi raja. Suatu hari Abu Nawas mampir ke negeri tersebut dengan tujuan menemui sahabat lamanya yang kebetulan merupakan penduduk di sana. Sesampainya di negeri itu, dengan penuh kehangatan Abu Nawas disambut temannya. Mereka berdua saling melepas kangen satu sama lainnya. Di sela-sela obrolannya, Abu Nawas merasa iba dengan kondisi sahabatnya itu. Ia kini hidup miskin, tinggal di gubuk kecil reot, hanya seorang diri. "Mana istrimu?" tanya Abu Nawas. "Semenjak aku jatuh miskin, ia pergi meninggalkanku," jawab sahabat. "Ya sudah, yang sabar ya. Yang penting kamu jangan tinggalkan sholat. Jangan lupa berdoa kepada Allah, agar Allah membukakan pintu rezeki untukmu," tutur Abu Nawas. "Alhamdulillah, aku tidak pernah tinggalkan sholat. Bahkan aku sekarang rajin berpuasa sunnah," balas sahabatnya. "Oh iya, ngomong-ngomong, mana nih makanannya? Dari tadi kenapa belum keluar?" celetuk Abu Nawas. "Maaf Abu Nawas, aku sudah tidak punya apa-apa. Aku sendiri kadang sehari makan, kadang tidak," ujar sahabatnya. Mendengar hal itu membuat hati Abu Nawas makin terenyuh. "Kenapa tidak mencari kerja? Upahnya kan bisa untuk beli makanan," tanya Abu Nawas. "Setiap hari aku keluar untuk cari pekerjaan, tapi belum juga dapat. Mungkin belum rezekiku," jawab sang sahabat. "Kalau mau nekat sih sebenarnya aku bisa. Bahkan aku bisa menjadi raja dan kaya raya. Tapi itu hanya sementara. Setelah itu aku mati diterkam binatang buas di hutan belantara," kata sahabatnya melanjutkan. "Maksudmu bagaimana?" tanya Abu Nawas heran. Kemudian sahabatnya itu memberitahu tentang sayembara yang diadakan rajanya. Mendengar sayembara tersebut, Abu Nawas terdiam sejenak. Tiba-tiba terlintas di benak Abu Nawas sebuah ide yang cemerlang. "Kamu ingin hidup kaya? Aku akan membantumu. Sekarang juga antaran aku ke hadapan rajamu. Aku mau mendaftar menjadi raja," ucap Abu Nawas. "Kamu gila ya? Jangan Abu Nawas. Itu sama saja bunuh diri," cegah sahabatnya. "Sudahlah, turuti saja perkataanku," timpal Abu Nawas. Maka diantaralah Abu Nawas ke istana untuk menemui sang raja. "Ada perlu apa kalian datang kemari?" tanya sang raja. "Maaf Tuan Raja, hamba Abu Nawas dari negeri seberang ingin mendaftar menjadi raja. Itu pun kalau Tuan Raja mengizinkan," ucap Abu Nawas. "Oh, tentu saja boleh. Siapapun dipersilakan menjadi raja. Tapi ada dua syarat yang harus dijalani," ujar sang raja. "Hamba siap Paduka Yang Mulia, tapi hamba minta satu permintaan. Izinkan sahabat hamba ini menjadi pengawal pribadi hamba," kata Abu Nawas sambil menunjuk sahabatnya yang berdiri di sampingnya. "Oh, silakan saja. Saat menjadi raja selama setahun, kau berhak atas segala sesuatunya, termasuk mengatur semua prajurit kerajaan beserta para menteri. Tapi ketika masamu menjadi raja berakhir, sahabatmu juga harus ikut kau dibuang ke hutan belantara," timpal sang raja. Sahabat Abu Nawas ini pun kaget dan sempat menolak dijadikan pengawal pribadinya. Namun akhirnya Abu Nawas berhasil membujuknya. Mendengar ada yang melamar menjadi raja lagi membuat masyarakat penasaran. Sebagian menertawakan kebodohan tersebut, sementara yang lain merasa iba dan kasihan. Abu Nawas akhirnya diangkat menjadi raja dan diberi segala kemewahan serta kemudahan fasilitas layaknya baginda raja. Ternyata berbeda dengan dua pemuda sebelumnya, Abu Nawas tidak berpesta pora dan foya-foya. Namun, ia membuat beberapa tindakan selama menjadi raja.
3 bulan pertama, Abu Nawas memerintah ribuan prajurit untuk membabat habis hutan belantara dan memindahkan semua binatang buas ke tempat lain. Sebagai raja, tentu perintahnya harus dipatuhi. Setelah 3 bulan berlalu, hutan belantara tempat ia akan dibuang kini menjadi tanah kosong yang siap huni. 3 bulan kedua, Abu Nawas memerintahkan para arsitek membuat istana megah untuk dirinya, tentunya dengan uang kerajaan yang dikuasai. Abu Nawas bisa membangun apa saja termasuk membangun istana di tanah yang dulunya adalah hutan belantara. Dalam jangka waktu 3 bulan, berdirilah istana megah dan kokoh. 3 bulan ketiga, Abu Nawas memerintahkan para prajurit membawakan harta dan perabotan dikirim ke istana yang baru saja dibangunnya. 3 bulan terakhir, Abu Nawas menawarkan kepada masyarakat, siapa saja yang mau pindah di wilayah istananya akan dibuatkan rumah dan diberi modal uang untuk berdagang. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan warga. Ratusan orang mendaftarkan diri untuk pindah ke sekitaran istana Abu Nawas. Selama 3 bulan terakhir, tempat yang tadinya hutan belantara kini berubah menjadi pemukiman penduduk. Bahkan di sana Abu Nawas mempunyai istana dengan dipenuhi harta kekayaan. Akhirnya habislah masa jabatan Abu Nawas sebagai raja. Sesuai perjanjian, Abu Nawas dan sahabatnya dibuang ke hutan belantara yang kini sudah menjadi pemukiman penduduk. Sesampainya di sana, Abu Nawas dan sahabatnya memasuki istana barunya. Ini semua untukmu. Kau sekarang sudah menjadi orang kaya raya. Tapi jangan lupa bersedekah, utur Abu Nawas. Sahabatnya itu terkejut bukan main. Ia langsung merangkul Abu Nawas dan mengucapkan terima kasih. Akhirnya Abu Nawas pun pamit pulang kembali ke negerinya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas berjalan sendirian melewati sebuah hutan yang dikenal angker. Hutan itu penuh dengan cerita mistis. Salah satunya adalah tentang keberadaan jin-jin wanita yang suka menggoda manusia. Namun, Abu Nawas yang terkenal cerdik tidak pernah gentar dengan cerita-cerita seperti itu. Setelah berjalan cukup jauh, Abu Nawas merasa lelah dan memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon yang besar. Tapi belum sempat ia memejamkan mata, tiba-tiba muncul sekelompok wanita cantik dari balik pepohonan. Wajah mereka sangat menawan, tetapi mata mereka bersinar aneh, seperti bukan manusia biasa. Selamat datang, wahai Abu Nawas, salah satu wanita itu berkata dengan suara merdu tapi menggoda. Abu Nawas langsung waspada. Siapa kalian? Dari mana kalian tahu namaku? Wanita itu tersenyum. Kami adalah para jin wanita penghuni hutan ini. Kami tahu siapa dirimu. Abu Nawas manusia paling cerdik. Tapi kali ini kecerdikanmu tak akan menolongmu. Kau akan menjadi tamu kami selamanya. Sebelum sempat kabur, Abu Nawas diangkat oleh angin yang berputar. Dan dalam sekejap mata, ia sudah berada di sebuah istana megah di dalam hutan. Para jin wanita itu mengelilinginya, memberi makanan, minuman, dan hiburan. Salah satu jin wanita mendekatinya dan berkata, Abu Nawas, kau harus tinggal di sini selamanya. Kami akan memanjakanmu. Tapi ada syaratnya. Abu Nawas yang sudah mencium gelagat aneh bertanya, apa syaratnya? Kau harus menikahi salah satu dari kami, jawab jin itu sambil tersenyum penuh arti. Abu Nawas langsung mengelus jenggotnya sambil berpikir, menikah dengan jin. Wah, kalau begitu aku harus memikirkan cara untuk keluar dari sini, gumamnya dalam hati. Setelah berpura-pura menikmati jamuan, Abu Nawas mulai melancarkan rencananya. Ia pura-pura setuju. Baiklah, aku akan menikahi salah satu dari kalian. Tapi sebelum itu, aku ingin menunjukkan kepada kalian sebuah permainan yang hanya bisa dilakukan oleh manusia. Para jin wanita penasaran. Permainan apa itu? Abu Nawas mengambil sebuah kantong kecil dari sakunya yang berisi garam. Ini adalah permainan menghilang. Aku akan menunjukkan cara manusia menghilang dalam sekejap. Para jin wanita saling memandang dengan penuh ketertarikan. Tunjukkan pada kami, Abu Nawas. Abu Nawas berdiri di tengah ruangan, menaburkan garam di sekelilingnya sambil membaca doa.
Dalam waktu singkat, para jin wanita itu mulai merasa pusing dan kehilangan kekuatan mereka. Apa yang terjadi? Kenapa tubuh kami melemah? Salah satu jin wanita berteriak. Abu Nawas tersenyum lebar. Inilah kekuatan manusia yang kalian tidak tahu. Garam ini adalah pelindungku, dan kalian tidak bisa menyentuhku lagi. Dengan cepat, Abu Nawas melarikan diri dari istana itu. Para jin wanita hanya bisa melihatnya pergi tanpa bisa mengejarnya. Sebelum keluar dari hutan, Abu Nawas berhenti sejenak dan berteriak, "Wahai para jin wanita, terima kasih atas jamuannya, tapi aku lebih suka hidup di dunia manusia." Begitu sampai di desa, Abu Nawas menceritakan petualangannya kepada warga, membuat mereka tertawa terbahak-bahak. "Benar-benar Abu Nawas, bahkan para jin pun kalah cerdik darimu," ujar salah seorang warga. Dan sejak saat itu, para jin wanita di hutan tersebut kapok mengganggu manusia, terutama Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Kisah ini berawal ketika Baginda Raja baru pulang dari negeri seberang. Ia pun menceritakan pengalamannya selama tinggal di sana, termasuk mengenai seorang pengawal pribadi Raja negeri seberang yang terkenal sakti. Si pengawal tersebut bisa muncul tiba-tiba tanpa diketahui dari mana ia datang. Mendengar cerita Baginda Raja, sang menteri pun merasa takjub. "Maksud Paduka, pengawal itu bisa muncul tiba-tiba?" tanya sang menteri merasa heran. "Benar, wahai menteriku, saat itu saya sedang duduk dengan raja negeri seberang. Tapi di samping kanan kirinya tak ada seorang pun pengawal. Lalu saya coba tanya kepadanya, 'Kenapa pengawalmu tidak mendampingi?' Dia malah tersenyum. Kemudian dia teriak memanggil pengawalnya. Tiba-tiba di hadapan kami sudah berdiri seorang pengawal, yang entah datangnya dari mana," kata Baginda Raja menjelaskan. "Bisa jadi pengawal tersebut sebenarnya adalah jin Paduka," timpal sang menteri. "Mungkin juga bisa jadi dia adalah jin," balas Baginda Raja. Setelah mendengar cerita tersebut, sang menteri muncul ide akan sebuah tantangan. Kemudian ia mengungkapkan idenya tersebut kepada Baginda Raja. "Paduka yang mulia, bukankah selama ini tantangan Paduka selalu berhasil dikalahkan Abu Nawas? Bagaimana kalau Abu Nawas ditantang seperti pengawal sakti itu?" kata sang menteri mengusulkan. "Tantangan? Tantangan apa? Aku belum paham dengan maksudmu," tanya Baginda Raja bingung. "Begini Paduka, Abu Nawas kita tantang hadir di depan Paduka. Tapi tidak boleh dengan jalan kaki, tidak boleh berkendaraan, dan tidak boleh kelihatan. Dia harus datang tiba-tiba seperti pengawal itu," kata sang menteri menjelaskan. "Bagus sekali ide kamu, saya setuju. Kali ini Abu Nawas pasti akan kalah," balas Baginda Raja kegirangan. Tanpa membuang-buang waktu, Baginda Raja langsung memerintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, apakah kamu masih berani menerima tantanganku?" tanya Baginda Raja. "Tentu saja saya berani, Paduka. Tapi saya perlu tahu apa impiannya kalau saya berhasil," kata Abu Nawas balik bertanya. "Karena tantangan ini sangat sulit dan mustahil, hadiahnya akan aku tambah menjadi 1000 dinar. Tapi bila kamu gagal, sebagai hukumannya, kamu harus memandikan kuda-kuda istana selama sebulan. Dan semua hadiah yang selama ini aku berikan harus kamu kembalikan. Karena hadiah tersebut akan aku serahkan kepada menteriku, sebab dialah yang punya ide tantangan ini. Apa kamu bersedia?" tanya Baginda Raja kembali. Mendengar hadiah yang begitu besar, spontan Abu Nawas langsung tergiur. "Baik Paduka yang mulia, saya sangat bersedia," sahut Abu Nawas dengan muka berseri-seri. Kemudian Baginda Raja memberitahu tantangan yang akan ia berikan. "Besok kamu harus ada di sini persis seperti sekarang ini, berdiri tepat di hadapanku. Tapi ada syaratnya. Kamu ke sini tidak boleh berjalan kaki, tidak boleh naik kendaraan, dan tidak boleh terlihat oleh siapapun. Pokoknya tahu-tahu kamu sudah ada di sini.
jelas baginda raja. Seketika jantung Abu Nawas langsung berdebar kencang mendengar tantangan tersebut. Ini tantangan yang mustahil. Mana mungkin aku bisa melakukannya, pikir Abu Nawas. Di tengah kebingungan Abu Nawas, baginda raja kembali berkata, "Kalau kamu membatalkan tantangan ini, itu saja kamu mengaku kalah. Dan itu berarti kamu harus menjalani hukuman dan menyerahkan semua hadiahmu kepada menteriku." Sementara sang menteri merasa puas dengan ide tantangan yang dimilikinya. "Mampus kau Abu Nawas, kau akan menderita selama sebulan," ucap sang menteri dalam hati. Nasi sudah menjadi bubur, Abu Nawas tak mungkin membatalkan tantangan tersebut. Ia pun lalu mohon diri kepada baginda raja untuk pamit pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, Abu Nawas duduk di teras rumah sambil memutar otaknya. Ia terus memikirkan cara agar terlepas dari hukuman. Namun sampai waktu menjelang sore, ia tak juga menemukan solusinya. Hampir saja Abu Nawas dibuat stres karena akal cerdiknya menemukan jalan buntu. Saat ia tengah termenung, salah seorang tetangganya lewat di depan rumah Abu Nawas dengan memanggul karung yang besar. Iseng-iseng Abu Nawas bertanya kepadanya, "Wahai kawan, apa yang kau bawa itu?" Tetangganya menjawab, "Kambing Abu Nawas." "Kambing? Kenapa tidak dituntun saja? Itu akan meringankan pekerjaanmu," kata Abu Nawas menyarankan. "Saya sengaja Abu Nawas, biar orang-orang tidak tahu," balas tetangganya. Dari situlah akhirnya Abu Nawas menemukan solusi atas tantangan baginda raja. Kemudian Abu Nawas pergi menemui menteri yang punya ide tantangan tersebut. "Tuan Menteri, sepertinya besok saya akan dihukum. Tapi bolehkah saya minta tolong?" pinta Abu Nawas. "Minta tolong apa?" tanya sang menteri. "Besok ambillah karung yang ada di rumahku dan bawalah ke hadapan baginda raja," ucap Abu Nawas. "Apa isi karung itu?" tanya sang menteri kembali. "Isinya semua hadiah dari baginda raja. Selama ini aku kumpulkan di dalam karung tersebut. Bukankah nantinya juga akan jadi milikmu?" ujar Abu Nawas. "Oh, baiklah Abu Nawas, saya siap," balas sang menteri. Esok paginya sang menteri menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, ia hanya menjumpai istrinya. "Mana Abu Nawas?" tanya sang menteri. "Abu Nawas sudah berangkat ke istana," jawab istri Abu Nawas. Kemudian istri Abu Nawas menunjukkan karung yang akan dibawa oleh Tuan Menteri. Dengan hati gembira, sang menteri memanggulkan tersebut sampai ke istana. Meskipun terik matahari sangat panas tak membuat sang menteri merasa letih, karena rasa letihnya terobati dengan hadiah yang akan ia dapatkan. Setelah sang menteri tiba di istana, ia pun segera menghadap baginda raja. "Apa yang kau bawa itu? Dan mana Abu Nawas?" tanya baginda raja. "Bukannya Abu Nawas sudah ke sini?" kata istrinya. "Ia sudah berangkat dari pagi Paduka. Dan karung ini adalah semua hadiah yang Abu Nawas kumpulkan," jawab sang menteri. "Mana? Sampai saat ini Abu Nawas belum kelihatan." "Ya, sudahlah, kita tunggu saja. Sekarang buka ikatan tali karung itu. Aku ingin melihat isinya." Sang menteri pun langsung membuka ikatan tali karung tersebut. Ketika karung itu terbuka, tiba-tiba muncul Abu Nawas dari dalam karung. "Hamba sudah di sini, Paduka, seperti yang Paduka inginkan. Tidak berjalan kaki, tidak berkendaraan, dan tidak diketahui oleh siapapun," ucap Abu Nawas. Sontak baginda raja dan sang menteri terkejut dibuatnya. Baginda raja pun langsung tertawa terpinggal-pinggal dengan tingkah Abu Nawas ini. "Kamu memang cerdik Abu Nawas," puji baginda raja sambil terus tertawa. Sementara sang menteri yang punya ide tantangan ini malah mendapatkan sial. Ia bukan hanya gagal mendapatkan hadiah, tapi tanpa ia sadari, ia malah membantu Abu Nawas dalam menjalankan tantangannya. Suatu hari, raja kembali merasa bosan dan ingin menghibur dirinya dengan bertanya kepada orang yang paling sering membuatnya bingung. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Setelah Abu Nawas tiba di hadapan raja, sang raja tersenyum penuh misteri. "Abu Nawas," kata raja,
Kali ini aku ingin menguji pengetahuanmu tentang sesuatu yang sangat misterius. Katakan padaku, siapakah istri iblis? Abu Nawas terkejut mendengar pertanyaan aneh itu, tapi ia tidak mau menunjukkan kepanikannya. Seperti biasa, ia tersenyum licik dan mulai berpikir cepat. Hamba akan menjawab pertanyaan Baginda, tapi sebelum itu hamba perlu sedikit waktu untuk menyelidikinya, kata Abu Nawas. Raja yang penasaran dan senang dengan tipu daya Abu Nawas mengangguk setuju. Baiklah, aku berikan waktu 3 hari. Tapi ingat, jika kau tak bisa menjawabnya, kau akan dihukum. Abu Nawas pun pulang dengan otaknya yang cepat berputar. Dalam perjalanan pulang, ia melihat seorang wanita tua yang selalu cerewet di desanya. Wanita itu dikenal suka mengatur-ngatur orang dan membuat orang semua takut padanya. Lalu tiba-tiba ide cemerlang muncul di benak Abu Nawas. 3 hari kemudian, Abu Nawas kembali ke istana. Raja sudah menunggu dengan penuh harap untuk mendengar jawaban aneh tapi menghibur. Baiklah Abu Nawas, siapa istri iblis? Tanya Raja dengan penuh antusias. Abu Nawas dengan tenang menjawab, istri iblis Baginda adalah wanita tua di desa kami yang cerewet itu. Raja terkejut dan tertawa terbahak-bahak. Bagaimana kau bisa tahu itu? Abu Nawas menjawab dengan senyum bijaksana. Karena Baginda, hanya seorang wanita cerewet yang bisa mengendalikan seorang iblis. Bahkan iblis sendiri pun takut padanya. Raja tertawa terpingkal-pingkal dan akhirnya mengampuni Abu Nawas. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.